Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi topik 2 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun topik yang dibahas di topik 2 ini yaitu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Nah, dalam topik sebelumnya, saya telah mempelajari teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi dan menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Sebagai seorang guru, penting untuk memahami keberagaman peserta didik tersebut dan menyediakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada produk pembelajaran, tetapi juga pada aspek diferensiasi lainnya seperti proses dan konten pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 aspek yang harus diperhatikan saat proses pembelajaran, yaitu ada diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Nah, konten merupakan materi pembelajaran yang disampaikan pada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar, baik itu dalam aspek kesiapan materi, minat, dan profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Aspek proses yaitu tentang bagaimana cara guru memberikan pemahaman dan pemaknaan mengenai pembelajaran kepada peserta didik. Strategi untuk diferensiasi proses diantaranya yang pertama ada kegiatan yang berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, yang ketiga membuat agenda individu, yang keempat memvariasikan lama waktu mengerjakan tugas, yang kelima mengakomodasikan gaya belajar, yang keenam menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Nah, pada diferensiasi proses, guru memberikan bantuan belajar kepada peserta didik, sehingga guru harus melihat dan mengetahui peserta didik mana yang membutuhkan bantuan dengan memberikan pertanyaan pemandu. Yang ketiga, ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran yang dibuat oleh peserta didik untuk menunjang penilaian hasil belajar. Pada diferensiasi produk, penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antaranya dengan menentukan kualitas pekerjaan yang diinginkan, menentukan konten apa yang harus ada pada produk, menentukan cara pengerjaannya, dan sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan kondisi dari luar peserta didik yang memberikan pengaruh atau rangsangan kepada peserta didik yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pemahaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi akan saya terapkan dalam praktek mengajar di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk menangani siswa yang memiliki keberagaman dalam karakteristiknya. Hal ini akan menambah banyak cara dalam mengajar, terutama dengan mempertimbangkan generasi alfa yang sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital dan memiliki pemikiran yang kritis dan inovatif. Nah, sebagai guru, saya harus memperhatikan kebutuhan belajar siswa dan mengikuti perkembangan pendidikan. Namun tidak berarti saya harus menerapkan semua aspek pembelajaran berdiferensiasi secara bersamaan. Saya dapat menerapkan aspek yang sesuai dengan kebutuhan individu dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar sebelum merencanakan pelaksanaan
asesmen, dan tindak lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dibutuhkan guru yang terampil dan kompeten untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan, di mana keduanya saling mendukung dalam mewujudkan konsep merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan fokus pada kebutuhan, minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat dianggap sebagai salah satu implementasi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada peserta didik. Sekian paparan saya mengenai koneksi antar materi topik 2 yang membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Semoga paparan saya dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa.